Baiklah, perkenalkan nama saya Viosolo Chandra Pelengkau, dan pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai praktikum modul ketiga dari praktikum sistem multimedia yang membahas tentang HTML dan Bootstrap. Jadi di sini kita mulai mempelajari tentang Bootstrap. Jadi Bootstrap ini adalah salah satu framework HTML dan CSS dan JavaScript yang dapat digunakan untuk membangun sebuah situs web yang responsif. Nah, di sini kita bisa menggunakan file dari Bootstrap dengan mengakses direktori yang ada di getbootstrap.com yang terdiri dari direktori CSS, direktori JavaScript, dan juga direktori font, yaitu file-file font dari Clevikons. Nah, di sini kita mempelajari tentang beberapa cara penggunaan dari Bootstrap. Di sini kita melihat bagaimana kita menggunakan eh, file-file dari Bootstrap. Di sini pada baris ke-6 kita mengatur agar lebar laman web mengikut lebar perangkat, dan di baris yang ke-8 ini kita menggunakan eh, file file CSS dari Bootstrap, dan juga di sini pada baris ke-9 kita menggunakan file JavaScript dari Bootstrap. Di selanjutnya kita juga mempelajari tentang grid-grid dari Bootstrap. Di sini dapat dilihat ada kelas grid, yaitu XS digunakan untuk layar ponsel, SM digunakan untuk layar tablet, MD digunakan untuk layar desktop, dan LG digunakan untuk layar desktop yang besar. Kemudian di sini kita juga mempelajari tentang sistem grid bootstrap, di mana ini kita menentukan baris dan kolom, yaitu di sini kita menggunakan place row dan juga kolom untuk membuat tampilan website agar menjadi lebih rapi. Selanjutnya, di sini juga terdapat dua form dari Bootstrap, yaitu vertikal dan inline. Form vertikal seperti pada contoh ini, kita bisa menghasilkan tampilan seperti di bawah ini. Jadi susunannya akan secara vertikal bersusun ke bawah. Dan di sini form inline adanya berlaku untuk layar minimal 768 pixel. Di bawah itu akan ditentukan seperti form vertikal. Dan di sini juga kita mempelajari tentang pengertian dari multimedia, bentuk format multimedia, bentuk-bentuk video yang umum, dan lain sebagainya. Nah, di sini kita akan mencoba melakukan percobaan dengan prosedur sebagai berikut. Di sini terdapat 4 langkah, kita akan membuka Notepad, dan juga kita akan mengetik dan membuat latihan berikut sehingga menjadi sebuah form registrasi menjadi seperti pada langkah 4. Di sini kita akan menyalin codingan yang ada pada screenshot ini. Untuk mempercepat, saya sudah membuatnya, dan kita akan buka di Visual Studio Code sebagai text editor kita. Oke, jadi inilah hasil dari penyalinan yang ada di sini. Mungkin ada beberapa yang berbeda karena saya sudah menambahkan. Ini sudah sempat saya tambahkan, dan juga di sini. Oke, jadi di sini kita akan menyimpan halaman HTML dan menyimpan dengan encoding UTF-8 dan seterusnya dan seterusnya. Apabila tampilan Bootstrap Maya telah sudah seperti gambar di bawah ini, maka Maya telah berhasil menyelesaikan modul kedua. Kita lihat dulu tampilan kita. Nah, jadi seperti yang ada di sini ya. Oke, karena sudah sama, kita lanjut saja kita melihat saja tugas yang ada di modul yang ketiga. Jadi di sini kita mendapatkan tugas, yaitu pada percobaan sebelumnya tambahkan footer yang berisi nama dan NIM. Lalu buatlah sebuah akun hosting dan upload hasil prosedur percobaan praktikum modul yang ketiga, harusnya 3, ke dalam hosting. Nah, jadi di sini kita akan membuat footer yang berisi nama dan NIM. Sebenarnya ini saya sudah sempat buat ya. Mungkin kita coba hapus kembali. Nah, ini adalah footernya. Jika kita hapus, maka bagian yang ada di bawah ini akan hilang. Nah, di sini kita akan membuat kembali footernya. Di sini kita menggunakan footer yang akan tampil seperti bawah ini. Ini mengapa agak
berbeda mungkin jika kita tidak mengatur tampilannya. Tapi karena saya sudah mengatur di bagian sini untuk tampilan CSS-nya, saya sudah menyesuaikan dengan background color warna biru, dengan font color warna putih, dan padding, text align center, dan lain sebagainya, maka muncul tampilan seperti di bawah ini. Ya, jadi kita lanjut lagi, kita akan membuat footer. Nah, di sini kita akan memasukkan nama dan NIM sesuai dengan yang diarahkan di dalam modul tugas modul tadi. Di sini saya akan memasukkan nama saya, Visolo Chandra PLNKU, dan di sini akan langsung muncul previewnya di sebelah kanan. Eh, dan akan saya tambahkan break juga di sini untuk lebih rapi. Saya masukkan juga NIM 210211060147. Lalu di sini kita tuh berhasil membuat footer. Nah, apabila kita tidak menggunakan style dari CSS yang sudah saya gunakan, tampilannya akan jadi seperti ini. Jadi ini adalah tampilan standar dari Bootstrap itu sendiri. Nah, untuk agar tampilannya menjadi lebih rapi, jadi saya sudah membuat style CSS-nya. Jadi kita akan gunakan kembali saja style CSS agar lebih rapi untuk dilihat. Oke, jadi selanjutnya kita akan membuat akun hosting dan juga mengupload hasil dari website sederhana kita agar bisa diakses secara publik. Oke, jadi di sini saya akan menggunakan eh, jadi di sini saya akan menggunakan Netlify sebagai hosting saya. Di sini kita pertama buka Netlify, lalu kita login. Oke, saya sudah otomatis terlogin karena sudah pernah login. Dan untuk cara kita mengupload website kita di uh, website Netlify ini agar bisa di hosting, sini kita akan tekan di bawah sini, Pak, untuk mendeploy. Kita bisa mendrag ke folder kita atau kita bisa mengaksesnya melalui sini. Lalu kita mencari di mana folder kita, website sederhana kita berada. Di sini saya menempatkannya di folder praktikum dan modul 3. Tapi sebelumnya saya sudah sempat upload ya. Jadi mungkin akan saya langkai. Jadi intinya saya akan memindahkan ini ke sini. Nah, setelah selesai memindahkan, dia akan terupload secara otomatis. Nah, tidak akan menunggu waktu yang lama. Jadi untuk tampilannya setelah diupload akan jadi seperti ini. Akan muncul seperti ini. Di sini kita coba saja. Di sini set configuration. Nah, ini bentuk konfigurasi dari website kita, dan untuk membukanya kita bisa melihatnya di sini. Nah, ini telah menjadi website yang publik sehingga bisa diakses melalui internet oleh siapapun. Nah, di sini kita bisa memasukkan apa saja, tapi ini karena tidak menggunakan JavaScript ataupun menggunakan database, jadi data-data yang dimasukkan di sini mungkin tidak berguna, hanya untuk formalitas saja sebagai tugas. Oke, di sini juga kita mungkin bisa mengubah nama dari website kita di sini, dan kita change site name. Kita ubah mungkin menjadi latihan praktikum modul 3 Vio. Kita coba save. Nah, setelah kita coba kembali, nama websitenya berubah menjadi latihan praktikum modul 3 Vio. .netlify.app. Ah, jadi kira-kira demikianlah eh, penjelasan saya tentang tentang modul 3 dari praktikum sistem multimedia. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.